Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, saya Iman Sudirman, mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Manajemen Keuangan, akan mempresentasikan materi yaitu leasing. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan oleh Bapak Iman Lubis. Berikut ini merupakan rangkuman materi yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama ada pengertian leasing, kemudian ciri-ciri leasing, ada jenis-jenis leasing, hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan leasing, dan penghitungan cicilan leasing. Baik, langsung saja ke latar belakang leasing. Leasing merupakan kegiatan pembiayaan yang sudah dilakukan sejak tahun 2000 sebelum Masehi, yakni melalui praktik bangsa Sumaria. Hal ini diketahui dari dokumen leasing ternak, air, dan peralatan sehari-hari di atas tanah liar. Selanjutnya, muncul lembaga tersendiri guna menaungi aktivitas ini di Babilonia sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Pada masa itu, masyarakat Babilonia menggunakan leasing sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup melalui benih, tanaman, maupun perkakas tani. Selanjutnya, praktik ini diikuti oleh Roma, Mesir, Yunani kuno, dan sebagainya. Hingga di tahun 1850, Tom Clark dari Amerika Serikat menjadi orang modern pertama yang menerapkan praktik leasing dalam sewa penyewaan kereta. Kemudian, leasing diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1974. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengertian leasing. Kata leasing berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata lease, yang berarti menyewakan. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK nomor 1 tahun 1991, kegiatan leasing merupakan kegiatan dalam bentuk penyewaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Dengan guna selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Baik, lanjut ke leasing menurut para ahli ya teman-teman. Menurut Agus Zainul Arifin tahun 2018, leasing adalah kegiatan yang dibiayai oleh suatu perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang digunakan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan leasing dapat memperoleh barang modal dalam bentuk sewa yang digunakan langsung untuk produksi dan dapat dibayarkan secara angsuran bulanan, triwulan, atau 6 bulan kepada tuan tanah. Secara umum, leasing adalah pembiayaan peralatan, yaitu pembiayaan alat-alat produksi yang digunakan dalam proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses ini yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Komar Anda Sasmita tahun 2001, leasing adalah menyangkut perjanjian-perjanjian yang dalam pengadaan kontrak bertitik pangkal dari hubungan tertentu di antara lamanya suatu kontrak dengan lamanya pemakaian dari barang yang merupakan objek kontrak dan disepakati sebagai pihak satu tanpa melepaskan hak miliknya menurut hukum berkewajiban menyerahkan hak nikmat dari barang itu kepada pihak yang lainnya. Sedangkan penyewa berkewajiban membayar ganti rugi yang memadai untuk menikmati barang tersebut tanpa bertujuan untuk memilikinya. Selanjutnya yaitu berikut ini beberapa pihak yang berkaitan dengan proses leasing. Karena leasing itu akan melibatkan beberapa pihak ya. Yaitu yang pertama itu ada lessor. Merupakan perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal
dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Jadi lessor itu pihak pertamanya yang memberikan sewa gunanya. Lessee adalah perusahaan atau pihak yang peroleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Penalian lessee bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, lessee memiliki hak opsi atau barang tersebut. Harga berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease, lessee dapat memenuhi kebutuhan peralatan di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa resiko bagi lessee terhadap kerusakan. Jadi lessee di sini itu sebagai penyewanya ya teman-teman, yang diberikan oleh lessor untuk namun dikenakan biaya yang diangsur secara berskala. Kemudian ada supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang yang dijual kepada lessee dengan membayar secara tunai oleh lessor. Dalam mekanisme finansial lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating lease, supplier menjual barang kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, itu secara tunai atau berskala atau diangsur. Supplier ini seperti penyedia barangnya gitu ya kan. Lessor itu yang memberikan sewanya. Kalau supplier itu organisasi yang menyediakan barangnya untuk disewakan. Kemudian yang keempat ada bank. Bank adalah dalam bentuk perjanjian atau kontrak leasing. Pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank juga ya, untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual kembali atau disewakan kembali kepada leasing dan lessor. Dari tadi kan ada setiap kata itu ada financial lease sama operating lease. FYI, financial lease ada kegiatan sewa guna usaha digunakan di mana lessee pada akhir kontrak memenuhi hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha karena sudah disewakan. Baik, selanjutnya itu adalah tujuan leasing. Pada umumnya, tujuan leasing adalah guna memperoleh kemudahan untuk masyarakat mendapatkan barang yang diperlukan seperti motor, kemudian kendaraan gitu, seperti kendaraan dan peralatan produksi dalam membuat usahanya gitu ya. Meski hal tersebut memiliki nilai harga yang cukup tinggi, di samping itu perusahaan leasing juga nantinya juga akan menerima sejumlah keuntungan dari bunga kredit. Ciri-ciri leasing. Menurut Gaznat dan Kinger, berikut ini beberapa ciri-ciri leasing. Yang pertama adalah leasing merupakan suatu cara pembiayaan. Kemudian yang kedua, biasanya ada hubungan jangka waktu atau masa guna benda yang disewakan. Inilah perbedaan pokok dengan sewa penyewa biasa. Sebelumnya dapat dikatakan bahwa masa leasing dalam suatu finance sama dengan kegunaan ekonomis benda yang disewakan. Yang ketiga adalah hak milik benda yang di-lease ada pada lessor. Hal ini menimbulkan dampak tertentu, antara lain yang penting adalah bidang akuntansi seperti penyusunan di bidang hukum, diantaranya dalam hal melaksanakan perjanjian leasing. Apabila terjadi cedera atau perjanjian tersebut
kurang baik, maka akan adanya penalti. Yang keempat, ada benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. Yakni benda-benda ini seperti untuk keberlangsungan perusahaan ya. Jadi berkaitan dengan proses produksi, distribusi, dan juga tidak hanya benda-benda berbentuk mesin, tetapi juga seperti kendaraan dan komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis leasing. Secara umum, jenis-jenis leasing dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu ada finance lease, ada operating lease, sales type lease atau sewa penjualan, leverage lease, dan juga cross border lease. Saya akan jelaskan satu persatu dari jenis-jenis leasing tersebut. Oke, yang pertama ini ada finance lease atau capital lease. Dalam sewa ini, perusahaan leasing adalah pihak yang mendanai penyerahan barang. Penyewanya biasanya memiliki barang modal yang dibutuhkan, dan atas nama perusahaan leasing memiliki pemilik modal memasukkan barang modal yang akan disewakan. Perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai satu lembaga keuangan. Lessee yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis seperti spesifikasi dari barang yang dibutuhkan, dan juga mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga. Syarat-syarat perawatan serta hal-hal yang dihubungkan dengan pengoperasian barang tersebut. Kemudian dari finance lease tersebut biasanya dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada direct finance lease atau transaksi ini dijadikan langsung gitu ya, barang kepada objek barang dari supplier langsung kepada penyewa. Secara sederhananya dikatakan sebagai lessor membeli suatu barang atas permintaan lease yang akan digunakan oleh lessee. Yang kedua yaitu ada sales and leaseback. Sesuai dengan namanya, dalam transaksi ini lessee menjual barang yang telah dimiliki kepada lessor. Atas barang yang sama ini kemudian dilakukan suatu kontrak leasing antara lessee dan lessor. Dengan memperhatikan mekanisme ini, maka penjajahan ini memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan direct finance lease. Selanjutnya, jenis leasing yang kedua yaitu ada operating lease. Pada operating lease, lessor membeli barang yang kemudian menyewakan kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktik ini, penyewa membayar rental yang besarnya secara keseluruhan, tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor. Jadi menyewanya tuh bukan satu harga barang tersebut, tapi sesuai kesepakatan. Dalam ini menentukan besarnya pembayaran lessee, lessor tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa lessee berakhir diharapkan barang tersebut masih cukup tinggi dan jelas tidak tentukan adanya nilai sisa serta hak opsi. Oke, yang ketiga yaitu sales type lease atau lease penjualan. Biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang harga produksi tersebut. Dalam kontrak penjualan lease diakui dua macam pendapatan, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga jasa dari pembelanjaan selama jangka waktu tersebut. Oke, selanjutnya ada leverage lease. Pada leasing ini dilibatkan pihak ketiga yang disebut credit provider. Lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dan harga barang melainkan hanya 20 hingga 40%. Kemudian sisa dari harga barang tersebut akan dibiayai oleh credit provider. Kemudian yang kelima adalah cross border lease. Transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Dengan demikian, antara lessor dan lessee terletak pada dua negara yang berbeda. Barang-barang atau peralatan yang ditransaksikan dalam cross-border lease meliputi nilai jutaan dolar Amerika, seperti pesawat terbang, mesin jet, dan
pesawat Boeing dan juga Airbus. Jadi di cross border lease ini penyewa dan juga yang menyewakan itu antar negara gitu ya. Dan juga barang-barangnya juga yang tidak ada di negara tersebut, biasanya seperti itu, seperti pesawat dan juga alutsista seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu berikut ini contoh perusahaan-perusahaan leasing di Indonesia yang menawarkan beberapa jenis leasing yang kita tadi jelaskan ya. Itu ada BCA Finance, ada Adira Finance, kemudian Federal International Finance, kemudian ada Auto Multi Arta, kemudian ada Astra Credit Components, ada Summit Auto Finance, kemudian ada BAF, Busan Auto Finance, dan Wahana Automitra Multi Altra atau WOM. Jadi perusahaan-perusahaan ini sudah menyediakan seperti kendaraan, terus alat rumah tangga, elektronik, dan juga ada kredit syariah atau berupa uang tunai seperti itu ya. Baik, selanjutnya dalam melakukan perjanjian leasing terdapat produser dan mekanisme yang harus dijalankan dalam secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan untuk penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud. Yang kedua, setelah lessee mengisi formulir permohonan leasing, maka dikirim kepada lessor disertakan dokumen lengkap. Kemudian yang ketiga, lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lease. Setelah itu, maka kontrak lease dapat ditandatangani. Yang keempat, pada masa yang sama, lease dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dileasingkan dengan perusahaan asuransi yang disetujui oleh lessor, seperti yang tercantum dalam kontrak lease-nya antara lessor dengan perusahaan asuransi. Terjalin perjanjian kontrak utama. Kontrak pembelian peralatan akan ditangani oleh lessor dan supplier peralatan tersebut. Kemudian, supplier dapat mengirim peralatan dari lease di lokasi leasing untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut. Supplier akan menandatangani perjanjian purna jual. Yang keenam adalah leasing menandatangani tanda terima peralatan yang menyerahkan kepada supplier. Supplier menyerahkan benda terima untuk bukti pemilikan dan pemindahan kepemilikan kepada supplier. Yang ketujuh yaitu lessor membayar harga peralatan yang di-lease kepada supplier. Kemudian lessee membayar sewa leasing secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease. Oke. Perjanjian yang dibuat antara lessor dan lease di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerjasama antara kedua belah pihak. Isi kontrak ini biasanya umumnya itu memuat antara lain nama dan alamat lease, kemudian jenis barang modal yang diinginkan, ketiga itu jenis atau jumlah barang yang dileasingkan, kemudian syarat-syarat pembayaran, syarat kepemilikan atau syarat lainnya. Kemudian yang keenam, biaya-biaya yang dikenakan dan juga sanksi-sanksi apabila lease mengingkari janji kontrak tersebut. Baik, selanjutnya lalu adalah keunggulan dan kelemahan transaksi leasing. Jadi dalam transaksi leasing pasti ada kelemahan dan kekurangannya gitu ya, keunggulan dan kelemahannya dalam transaksi tersebut. Saya akan uraikan keunggulannya terlebih dahulu, yaitu pertama keunggulannya yang itu pembiayaan secara penuh. Yang kedua, lebih fleksibel. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Yang keempat, off balance sheet.
Yang kelima, keluasan pengaturan pembiayaan sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana. Yang keenam, perlindungan terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan. Adanya kepastian hukum. Kemudian kelemahannya apa aja sih? Kelemahannya sedikit, itu ada dua. Yang pertama, terdapat denda yang diberlakukan bersifat harian dan akan terus diakumulasikan. Yang kedua yaitu terdapat sistem penalti. Jadi apabila leasingnya tidak memenuhi pembiayaannya secara betul gitu ya, maka lessor tuh biasanya akan ada penaltinya berapa persen dari angsuran per bulannya. Kemudian selanjutnya itu ada hak dan kewajiban pihak yang berkaitan dengan leasing. Secara umum mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam leasing itu berkenan dengan tindakan pada pedoman pasal 1548 sampai 1580 KUHP Perdata. Sedangkan sebagai dasar kontrak antara pihak yang dipergunakan yaitu adalah pasal 1338 KUHP Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Baik, selanjutnya ada hak dan kewajiban lessor. Haknya itu yaitu yang pertama itu menerima pembayaran secara berkala dari lease sebagai imbalan atas penyerahan kenikmatan ekonomis atau barang modal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian. Kedua yaitu dapat menarik kendaraan atau barang secara paksa dari konsumen atau dari penyewa apabila setelah somasi tidak melakukan pembayaran angsuran, bunga, dan denda keterlambatan. Yang ketiga, menerima alokasi dari pembayaran yang diterima lease. Yang keempat, melakukan penyesuaian jumlah angsuran pokok pembiayaan. Selanjutnya, menetapkan jaminan atau biaya leasing di muka. Yang keenam, berhak atas ganti rugi asuransi. Yang ketujuh, meminta laporan-laporan berhubungan dengan penggunaan barang modal tersebut, terutama terhadap barang-barang industri berat ya. Dan lessor setiap saat dapat mengadakan pemeriksaan dan atas keadaan barang modal yang disewakan kepada leasing. Kemudian yang terakhir, hak lessor dapat menghentikan secara sepihak perjanjian leasing tersebut apabila terjadi klien antara penjamin dari leasing tersebut. Baik, selanjutnya adalah kewajiban dari lessor. Satu, kewajiban menyerahkan barang modal tersebut kepada leasing dalam keadaan yang baik. Yang kedua, memberikan kenikmatan ekonomis atas barang modal tersebut selama jangka waktu yang ditentukan. Yang ketiga, memberikan jaminan kepada leasing bahwa leasing dapat memakai barang modal tersebut dengan bebas tanpa khawatir akan gangguan dari pihak ketiga. Yang ketiga, menjamin barang tersebut bebas dari segala pembebanan hukum. Yang kelima, menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada supplier. Selanjutnya ada hak dan kewajiban lessee atau penyewanya. Pertama itu hak mendapatkan barang dari supplier dan menikmati barang dari lease tersebut tanpa gangguan. Yang kedua, memperoleh hak pilih, yaitu hak untuk membeli atau memperpanjang barang objek leasing. Yang ketiga, memakai barang leasing sesuai dengan kontrak yang dibuat antara pihak lessor dan pihak leasing. Kemudian kewajiban lessee itu yang pertama membayar uang sewa secara berkala. Yang kedua itu menanggung segala resiko yang timbul dalam hal pemakaian barang modal tersebut. Oleh karena itu, lessee wajib mengasuransikan barang tersebut selama jangka waktu agar terjamin. Yang ketiga yaitu membayar pajak. Yang keempat, melunasi seluruh biaya sewa apabila leasing membeli barang leasing tersebut. Yang kelima, menanggung biaya dan ongkos yang dikeluarkan oleh lessor
karena kerugian yang melanggar oleh akhir, yaitu menanggung biaya asuransi. Selanjutnya ini ada tambahan dari kewajiban supplier ya. Yang pertama itu menyerahkan barang kepada lesi. Menyerahkan barang ini memindahkan barang dari barang yang sudah dijual dalam kekuasaan mempunyai si pembeli sewa gitu ya. Yang kedua, untuk barang yang harus dibalik nama itu harus diurus oleh supplier, seperti balik nama dan juga barang yang diliskan. Yang ketiga itu khusus untuk kendaraan bermotor, supplier mempunyai kewajiban memperpanjang surat tanda nomor kendaraan selama masa leasing. Oke, ini selanjutnya yaitu kita akan belajar menghitung kredit leasing ya teman-teman. Berikut ini ada contoh soal menghitung kredit leasing. Bapak Andi ingin membeli mobil baru seharga 150 juta. Uang yang dibutuhkan adalah uang muka yang dibutuhkan adalah 30% dana dari harga mobil. Suku bunga kredit yang dikenakan adalah 4,8% per tahun dengan flat ya. Dan jangka waktu yang diambil adalah 5 tahun. Sementara untuk biaya asuransi dikenakan sebesar 5%. Kemudian biaya provis sebesar 0,5%, biaya polis asuransi sebesar 40.000 dan biaya administrasi sebesar 70.000. Kemudian berapa pembiayaan pertama atau pembayaran pertama dari cicilan per bulan yang harus dikeluarkan Bapak Andi tanggung terkait dengan kredit mobil yang diajukan. Oke. Jadi dalam ini menggunakan beberapa rumus ya untuk menyelesaikan penghitungan kredit Bapak Andi. Itu seperti ini. Yang pertama ada plafon pinjaman dengan rumus harga mobil dikurangi uang muka. Kemudian yang kedua, jumlah cicilan per bulan itu rumusnya angsuran pokok per bulan ditambah angsuran bunga per bulan. Kemudian untuk mencari angsuran pokok per bulan itu plafon pinjaman dibagi tenor. Kemudian untuk mencari angsuran bunga per bulan ada plafon pinjaman dikali suku bunga dibagi 12. Kemudian pembayaran pertama kali itu uang muka ditambah uang angsuran pertama ditambah angsuransi, kemudian ditambah provisi dan juga ditambah polis asuransi, kemudian ditambah juga administrasinya. Oke, diketahui tadi platform pinjaman itu totalnya mobil itu 150 juta ya. Kemudian untuk DP-nya itu dikurangi 45.000. Itu 150 dikali 30%, hasilnya 45.000 ya. Dan hasilnya yaitu 150 kurangi 45 juta yaitu 105 juta. Kemudian mencari angsuran pokok per bulan itu ada tadi angsuran pokok per bulan angsuran pokok per bulan tadi plafon pinjaman dibagi tenor ya. Dalam ini kita tenornya kan 5 tahun, berarti dikali 12 ya. Jadi 60 per bulan. Kemudian angsuran pokok per bulan itu 105 juta dibagi 60 bulan sama dengan 1.750.000 per bulan. Kemudian angsuran bunga per bulan itu yang tadi rumusnya itu plafon pinjaman kali suku bunga dibagi 12. Plafon pinjamannya itu 105 juta. Kemudian tadi bunganya itu 4,8% dan kemudian dibagi 12 bulan sama dengan 420.000. Itu bunga per bulannya ya. Kemudian jumlah cicilan per bulan itu tadi
Angsuran pokok per bulannya kan 1.750.000 ditambah 420.000 yaitu bunganya ya. Jadi jumlah cicilan per bulannya itu 2.170.000 ya. Kemudian pembiayaan pertama kali yang harus dikeluarkan oleh Bapak Andi yaitu tadi uang mukanya 45 juta, kemudian ditambah angsuran pertamanya tadi 2.170.000 ditambah dengan asuransi 7.500.000, 5% dari 150 juta ditambah provisi yaitu 525, itu 0,5% dari 105 juta ditambah polis asuransinya 40.000 dan ditambah administrasinya 700.000 ya. Jadi total yang harus dikeluarkan pertama kali oleh Bapak Andi 50.935.000 rupiah. Kemudian cicilan per bulannya selama 5 tahun itu 2.170.000 rupiah. Oke, bisa dipahami ya seperti itu. Oke, baik, cukup sekian video kali ini mengenai leasing. Semoga presentasi saya dapat dipahami dan dimengerti dari setiap pemaparan materinya ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian materi dan kata-kata yang saya ucapkan salah, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan dan saran boleh ditinggalkan di komentar di bawah ya teman-teman. Kemudian jangan lupa juga klik like-nya, kemudian share juga ke sesama mahasiswa, terus jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.